Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 12 TKJ 3. Nama saya Kasih Adinda Putri. Nama saya Mrido Aditya Putra. Perkenalkan, nama saya Apriya Pratama. Perkenalkan, nama saya Muhammad Noval Al-Furqon. Baiklah, kami bakal wawancarai narasumber sebanyak 4 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mewawancari Bapak Guru Pak Zen. Nomor 1, mengapa pemerintah harus melindungi data digital? Mengapa pemerintah harus melindungi data digital? Agar informasi yang penting tidak bocor atau tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Oke. Lanjut pertanyaan soal kedua. Bagaimana AI membantu keamanan cyber? Oke. AI ya, ini ngomongin AI. Bagaimana AI membantu keamanan cyber? Oke. AI bisa mendeteksi dan mencegah serangan lebih cepat. Jadi AI itu bisa dipakai untuk menanggulangi serangan-serangan yang sifatnya virus-virus digital. Oke, lanjut pertanyaan ketiga. Apa itu firewall? Firewall itu sistem keamanan untuk melindungi jaringan dari serangan, yaitu tadi ada di AI. Oke, lanjut silakan. Lanjut, apa bahaya virus komputer dalam pertahanan? Oke, apa bahayanya virus dalam pertahanan? Itu bisa merusak sistem militer kita. Karena kita punya alat-alat yang sifatnya digital juga. Jadi kalau kita pertahanannya nggak kuat, itu bisa diserang lewat digital. Contohnya apa? Ya data-data kita gitu. Apa yang penting? Contohnya di militer. Oke, lanjut. Bagaimana cara melindungi data negara? Kalau ditanya bagaimana cara melindungi data negara, kalau menurut saya bisa menggunakan yang tadi. AI-nya ada enkripsi, firewall, dan sistem keamanan yang kuat. Ya contohnya kita harus punya orang-orang yang ahli di teknologi gitu. Oke, soal selanjutnya, mengapa keamanan cyber penting bagi tentara? Penting karena kalau tidak, rencana-rencana yang dilakukan oleh militer atau memang pertahanan kita bisa bocor. Kalau rencana-rencana kita tahu oleh pihak luar, itu akan bahaya gitu. Bisa jadi negara kita akan musnah. Oke, pertanyaan terakhir. Apa dampak positif iptek di pertahanan? Kalau dampak positifnya udah pasti untuk pertahanan itu bisa melindungi yang sifatnya digital. Terus yang kedua, bisa memperkuat pertahanan. Dan kita juga kalau memang cyber kita kuat, dilihat dunia itu kita ditakuti. Oke, cukup. Oke, cukup. Baik, sekian dari saya untuk mewawancari seorang Bapak Guru Pak Zen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan mewawancarai narasumber yang kedua. Bagaimana kapal selam modern lebih canggih? Menurut saya bisa menyelam lebih lama, lebih senyap, dan dilengkapi senjata mutakhir. Oke, pertanyaan yang kedua, mengapa jet tempur terus dikembangkan? Untuk lebih cepat, lebih sulit dideteksi, dan lebih kuat dalam pertempuran. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa itu sistem radar? Radar teknologi untuk radar teknologi untuk mendeteksi pesawat atau rudal dari jarak jauh. Oke, baik. Pertanyaan yang keempat, apa itu keamanan siber? Siber untuk perlindungan sistem komputer dari serangan hacker. Oke, baik. Pertanyaan kelima, bagaimana teknologi membantu melawan peretasan? Dengan enkripsi data dan firewall. Oke, baik. Pertanyaan keenam, apa dampak serangan siber pada negara? Bisa mencuri data rahasia dan mengganggu sistem penting. Oke, terakhir, apa contoh serangan siber? Peretasan akun pemerintah dan pencurian data pribadi kalau nggak salah. Baik, segitu aja dari saya. Sekian, terima kasih.
Baiklah, kita masuk ke narasumber yang ketiga. Pertanyaan pertama, apa manfaat teknologi dalam pertahanan? Membuat senjata lebih canggih dan pertahanan lebih kuat. Kedua, bagaimana drone membantu militer? Untuk pengintaian patroli dan serangan tanpa awak. Yang ketiga, apa itu sistem pertahanan udara? Teknologi untuk mendeteksi dan menembak jatuh ancaman di udara. Yang keempat, bagaimana AI digunakan dalam militer? Menganalisis data, mengendalikan drone dan meningkatkan strategi. Yang kelima, apa keuntungan robot dalam perang? Bisa menggantikan tentara dalam tugas berbahaya. Yang keenam, bagaimana satelit membantu pertahanan? Untuk komunikasi, navigasi dan pemantauan musuh. Yang terakhir, apa itu rudal hipersonik? Rudal yang sangat cepat dan sulit dihentikan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Dengan narasumber yang keempat, bagaimana teknologi membuat negara lebih aman? Dengan pengawasan canggih, sistem keamanan yang lebih baik. Pertanyaan kedua, apa manfaat AI dalam keamanan? Bisa mendeteksi ancaman lebih cepat. Pertanyaan ketiga, mengapa satelit penting untuk keamanan? Bisa mengawasi wilayah dan mendeteksi ancaman dari luar angkasa. Apa keuntungan drone dalam patroli perbatasan? Bisa memantau area luas tanpa harus mengirim banyak personel. Pertanyaan kelima, bagaimana kamera pengawas membantu keamanan? Bisa merekam kejadian dan mencegah kejahatan. Pertanyaan keenam, apa itu biometrik dalam keamanan? Teknologi mengenal wajah atau sidik jari untuk akses aman. Pertanyaan terakhir, bagaimana teknologi GPS membantu militer? Untuk navigasi dan melacak posisi pasukan atau musuh.